Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa sebab apa. Tak lupa salawat dan salam kita terangkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan kultur yang berjudul aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Apa itu akhlak aktualisasi? Jadi akhlak aktualisasi itu hak dan kewajiban kita sebagai seseorang yang beriman dalam menjalankan seluruh syariat Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah salah satu nilai untuk menentukan sikap manusia. Jadi dalam menentukan sikap manusia itu kita akan melihat akhlaknya seseorang. Perbedaan akhlak, etika dan moral. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua etika bersumber dari pikiran kita. Dan moral bersumber dari kebiasaan kita. Jadi akhlak itu bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mau berakhlak yaitu kita harus membaca Al-Quran dan mentadabburi dan memahami apa isi Al-Quran dan belajar hadis. Dan etika itu bersumber dari pikiran kita. Jadi kalau etika itu bersumber dari sikap dan perilaku kita dari dan apakah kita baik dan buruk, itu merupakan etika. Moral bersumber dari kebiasaan adat. Jadi moral itu berasal dari kebiasaan ada di sekitar kita. Misal kalau di sekitar kita itu baik, maka kita akan menjadi baik. Dan kalau di sekitar kita buruk, insya Allah kalau tidak bisa menjaga diri kita akan menjadi buruk. Rasulullah bersabda, agama Islam adalah agama yang paling baik. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhlak ada 5. Jadi akhlak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama akhlak itu fardiyah, akhlak pribadi. Yang kedua akhlak itu usahanya, akhlak berkeluarga. Yang ketiga akhlak istimiyah, akhlak bermasyarakat. Yang keempat akhlakul diniyah, akhlak beragama. Yang kelima akhlakul daulah. Jadi akhlak itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akhlak fardiyah, akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak beragama, akhlak bernegara. Yang saya sampaikan itu akhlak pertama aja, yaitu akhlak fardiyah atau akhlak pribadi. Akhlak fardiyah atau akhlak pribadi. Yang pertama itu jujur. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena dengan jujur orang yang jujur akan masuk surga. Jadi kalau kita itu jujur pasti insya Allah akan masuk surga. Dan itu kalau orang Islam itu pasti. Kecuali kalau orang itu maupun jujur-jujurnya tidak akan masuk surga, kecuali dia
derajat. Lawan dari kata jujur yaitu dusta. Dusta itu bohong, yaitu perkataan dan perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dusta itu sangat berbahaya dan kalau kita melakukan dusta itu pasti benar. Yang kedua, amanah atau tidak bisa dipercaya. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Jadi kalau kita tidak amanah itu iman kita tidak sempurna atau berkurang. Lawan dari kata amanah yaitu khianat. Ciri-ciri orang yang amanah itu menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi kalau orang amanah itu pasti menjaga rahasia dan tidak menyalahgunakan jabatan. Saya punya cerita tentang menyalahgunakan jabatan. Jadi pada suatu hari pada kerajaan Ottoman itu ada nama pemimpin itu yaitu Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Dia itu pemimpin yang merusak agama Islam di masa Ottoman. Jadi semua kegiatan Islam itu rusak dan paling bahaya itu Asyik itu dibuat menjadi bahasa Turki dan sekolah-sekolah Islam itu dibuat menjadi sekolah kebaratan. Jadi yang dulunya itu pakai baju panjang dan baju syar'i terus diganti dengan kebarat-baratan. Malah pemimpinnya itu mengharuskan agar semua orang Turki itu melakukan melepas hijab, yaitu seperti kehidupan barat. Siapakah itu Kemal Atatürk? Kemal Atatürk itu seorang pengkhianat Islam. Itu sangat kejam. Langsung saja intinya dia itu mati pas meninggalnya itu tidak diterima oleh bumi. Maksudnya tidak diterima itu setiap kali kalau mau dikubur itu pasti ditolak oleh bumi, yaitu bumi itu tidak akan menerima, sehingga dia itu dikuburkan di pedang atau di waktu yang panas. Berat itu sampai 15 ton kalau tidak salah. 15 ton. Dan setelah kematian 15 tahun itu mau dipendam lagi di tanah itu, bumi tetap menolak, dan sehingga sekarang itu dimuseumkan, ya, dimuseum di Turki. Yang anehnya itu setiap kalau kita masuk museum itu pasti bau, karena itulah asyik Allah yang diberikan kepada orang-orang yang munafik, itu tidak menjaga menyalahgunakan jabatan atau khianat. Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dalam kebenaran. Rasulullah bersabda, ketika aku iman kepada Allah, saat maka aku akan istiqomah. Jadi kalau kita iman kepada Allah, dan kita harus istiqomah. Jadi kalau kita tidak istiqomah, berarti kita tidak iman. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu, akhlak itu bersumber dari Quran dan Sunnah, dan etika itu bersumber dari pikiran kita, dan moral itu bersumber dari kebiasaan agama. Mungkin cukup sekian untuk yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.